tema ini menarik. Kami bilang kepada saya, Pak Pendeta, kami rindu supaya Pak Pendeta berkhotbah di tema ini, antara nyaman dan cinta. Mari kita buka Kidung Agung pasal 8. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apa itu bangunkan engkau? Di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah yang mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegerahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Kalau kita bicara soal nyaman dan cinta, saya waktu siap-siap khotbah ini saya coba tanya kepada banyak orang. Kalau seandainya diminta untuk memilih, kamu pilih mana? Nyaman atau cinta? Coba pikir. Saudara pilih mana? Nyaman atau cinta? Cinta atau nyaman? Nyaman. Kita punya alasan masing-masing. Saya bertanya kepada banyak orang dan banyak orang tidak memberi jawaban yang sama. Mereka berbeda-beda. Sekarang bilang dia butuh nyaman. Karena untuk apa ada cinta tapi tidak nyaman? Saya bilang tidak, saya butuh cinta karena dengan cinta bisa buat kita nyaman. Saudara yang gimana? Yang dicinta atau yang nyaman? Nyaman atau yang dicinta? Tahukah saudara, kalau saudara sementara tersesat, diarahkan untuk tersesat memilih nyaman atau cinta. Itu kita tersesat. Kenapa tersesat saudara? Karena cinta dan nyaman itu harusnya seperti satu mata uang dengan dua sisi. Di sebelah ada nyaman, di sebelah ada cinta. Dua-dua jalan sama-sama. Makanya saya bilang saudara tersesat. Karena semakin diarahkan untuk memilih, saudara akan memilih dengan kebutuhanmu dan bukan karena kebutuhan cinta itu. Kalau begitu, mari kita lebih lagi memahami sesuatu di sini. Rujukan kita adalah Alkitab. Saya tidak merujuk kepada lagu, status, rujukan kita adalah Alkitab. Saudara-saudara bayangkan bahwa Salomo menulis bagian ini dengan sangat baik. Cinta kuat seperti maut. Dia mencoba untuk menyatakan sesuatu. Kira-kira kalau kita tarik lurus-lurus saja begini, hubungan antara bangsa Israel dengan Tuhan digambarkan seperti seorang perempuan dan seorang laki-laki. Tuhan Allah menjadi mempelai laki-laki dan bangsa Israel mempelai perempuan. Dan kemudian dia menggambarkan hubungan itu sebagai sebuah hubungan yang luar biasa. Pertanyaan paling besar adalah, lalu apa itu cinta? Apa itu cinta? Dan bacaan tadi dimulai begini. Siapakah dia yang muncul pada gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Kalau bicara tentang padang gurun, pikiran kita semua dibawa kepada perjalanan yang 40 tahun bangsa Israel menuju ke Kanaan. Itu sebuah perjalanan yang rumit. Gambaran di padang gurun itu gambaran yang rumit sekali. Panas, kering, tidak ada yang baik di situ. Penuh dengan ancaman kematian di padang gurun itu, tetapi seperti seorang mempelai perempuan menaruh kepala pada kekasihnya. Yang belum menikah jangan renungkan. Ini bagi mereka yang sudah menikah, renungkan baik-baik. Saudara kami sudah menikah, kita adalah kami sudah menikah. Seorang ibu, seorang istri menaruh kepala pada kekasihnya, dia rasa apa? Nyaman, damai, aman, berarti terlindungi. Kalau Anda mau menyanyi, berada di pelukanmu, itu cinta kita. Saudara, satu saat ketika menikah, yang adik-adik perempuan ini, ketika menikah nanti, saudara jalan dengan suami, saudara taruh kepala di sini, biar suami pun ada rata saja, saudara bangga. Amin. Surah Al-Lail bintik-bintik putih itu. Dari tadi saya bilang dari awal, saudara tersesat kalau saudara berusaha memisahkan antara nyaman dan cinta. Kalau begitu dalam cinta itu ada kenyamanan, ada
Yang suara pacar berapa tahun? Ini semua tidak ada pacar. Nah yang belum ada pacar itu apa? Aduh, kasihan ya. Kita berdoa supaya saudara berpacar. Tapi kalau saudara ingin bercinta, cinta itu menawarkan itu semua. Di padang gurun itu, bangsa Israel menaruh kepala pada kasih. Ada masalah? Payah, kering, tidak ada air, lapar, susah, sengsara, penuh dengan comelan di sana. Mereka marah-marah ada tidak mana? Tidak ada kan? Mereka bilang, Musa, daripada kita jalan terus kita lapar mati di padang ini, lebih baik kami kembali ke Mesir, yang penting ada daging di dalam kuali, itu lebih baik bagi kami. Tapi Alkitab mencatat dengan baik cinta punya perbuatan. Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Waktu mereka lapar, Tuhan kasih makan. Waktu mereka haus, Tuhan kasih minum. Di siang hari Tuhan jadi tiang awan, di malam hari Tuhan jadi tiang api. Mereka pakai baju berjalan 40 tahun tanpa baju diganti sama sekali. Baju tetap ada 40 tahun. Coba saudara jangan ganti baju 4 hari, 40 tahun tanpa ganti baju. Alkitab mencatat mereka punya kaki pakai taruh di dalam kasut itu 40 tahun tanpa kasut terus kan? 40 tahun. Saudara, kita pun jalan di mana sekaki picek-picek. Ini 40 tahun berjalan tanpa sepatu terus. Lalu saudara dipaksa untuk membedakan mana saya butuh apa, saya butuh itu, hati-hati saudara tersesat. Cinta itu yang menawarkan itu. Saudara, saya ingin bilang kepada saudara bahwa kenyamanan itu hasil. Kenyamanan itu hasil dari sesuatu yang dikerjakan. Cinta itu mengerjakan itu kenyamanan. Jadi kalau sama dengan cinta, kalau saudara periksa arti kata cinta itu benar. Cinta itu bukan soal C-I-N-T-A-K. Kali ini baru bilang gini, cinta itu bukan dekat. Buktinya banyak orang dekat tapi bertahun-tahun saya ini. Ada yang pernah pacaran 2 tahun, ada terus putus. Cinta bukan karena dekat. Karena tiap hari dia dekat, tiap hari dekat, kemudian tiap hari dekat, kemudian kayak apa pun. Cinta. Bayangkan kalau dia hanya mendekat ada rasa cinta, tiap hari waktu mendekat yang siapa cinta ada. Itu saudara dipasang, saudara cinta semua orang dipasang. Cinta bukan karena kedekatan, tapi cinta itu apa? Cinta itu sesungguhnya adalah anak dari kecocokan jiwa. Kamu saya sekali bikin standar. Cinta bukan karena kedekatan, tapi cinta adalah anak dari kecocokan jiwa. Itu yang mengerjakan kenyamanan. Saudara, itu yang membedakan kita ini dengan orang-orang lain yang tidak percaya Tuhan. Cinta anugerah, dia mengerjakan kepada saudara yang nyaman, bukan karena tanpa persoalan. Karena apa saudara-saudara? Karena ketika saudara menikah, bukan tiap hari makan itu cinta. Saya berkhotbah di mana-mana saya kasih tahu, kalau saudara menikah nanti cinta sangat tidak cukup. Yang dia menama bulan mandi itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia kuman musuh habis. Itu tinggal dimulai bahas. Itu domba dewek sakinya bahas. Siapa yang terlalu cinta, terlalu sayang dengan istri anak, dia cari orang Cina satu model begini. Aci, ya, Aci tahu kok tidak? Belum sampai tahu. Aci tahu kok tidak? Dia terlalu sayang, terlalu cinta dengan istri anak. Oh, iya. Terus susah terus Aci. Pakai uang. Cinta itu mengerjakan sesuatu. Dan itu yang membuat kita kemudian berbeda. Kami bisa bilang kepada saudara dari awal bahwa kenyamanan itu hasil. Engkau mengerjakan sesuatu tentang kenyamanan. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu. Bahkan ketika mereka dilahirkan dengan teks tadi, engkau di situ lagi bumi melahirkan engkau. Engkau ada dalam sebuah situasi yang rumit sekali. Tapi saya bahwa dalam semua itu engkau berbantah-bantah dengan Tuhan, tapi cinta Tuhan begitu kuat. Itu satu. Pertanyaan kedua saudara adalah, lalu apa sesungguhnya hakikat dari cinta ini? Hakikat dari cinta itu apa sebenarnya? Oke, ya masing-masing kita punya pengertian sendiri tentang cinta, masing-masing punya pengalaman sendiri tentang cinta, silakan. Tapi hakikatnya harus jelas. Hakikat itu ialah, hakikat dari cinta ialah memuliakan Tuhan. Itu hakikat. Anda boleh punya definisi cinta seperti apa, silakan. Tapi dia hanya punya satu hakikat, memuliakan Tuhan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta Tuhan seperti itu. Meterai itu tanda sah. Biasanya semua cuma orang tua rumah Tuhan tentang meterai itu tanda sah.
Nah itu tuh, taruh aku seperti tanda pada hatimu, tempat paling dalam di mana engkau mengambil keputusan. Taruh aku di situ. Lengah ini lambat dan kerja. Taruh aku pada waktu engkau mengambil keputusan. Taruh juga aku pada saat engkau bekerja. Dimanapun kita bersama-sama, waktu di dalam kedalaman jiwamu, dan waktu di mana engkau pusing dengan seluruh pekerjaan. Taruh aku di situ seperti menteri, supaya jangan ketika engkau senang sendiri, susah orang kau datang, orang menyambut. Hakikat paling utama sekarang adalah memuliakan Tuhan Allah. Sekarang mari kita belajar bersama antara nyaman dan cinta. Saya mau bilang kepada saudara, kenyamanan bisa diberikan oleh siapapun. Kenyamanan siapapun bisa kasih. Bahkan para psikolog, para konsultan seksual bisa memberikan kepada saudara kenyamanan. Saudara ketika punya idola artis Korea, misalnya saudara nonton nyaman dulu saudara. Itu yang kita rasa. Bahkan orang yang tidak saudara kenal sekalipun bisa memberi kenyamanan itu toh. Tapi cinta tidak bisa datang dari sembarang orang. Kadang-kadang cinta itu sungguh-sungguh buta dan kita tidak sadar. Kok bisa kita suka dia? Kok bisa? Kalau saya suka diputar-putar, kenapa? Cinta ini datang dan pergi begitu saja dan kita bingung sekali. Makanya orang-orang tua di zaman kita ini kan umur tua ini, kalau dulu masuk minta nona itu dong suka pakai kalimat ini. Ikan sardin berkarung-karung, tidak kujual sembarang toko. Nona cantik banyak sekali, tapi hanya engkau satu dia. Tadi lebih. Saudara, sekarang saya mau arahkan lagi saudara untuk berpikir kembali pada pertanyaan pertama. Saudara pilih nyaman atau pilih cinta? Tapi penegasan ini makin serius. Banyak orang bisa memilih kenyamanan tanpa memuliakan Tuhan Allah. Tapi banyak orang itu tidak mau setia dalam cintanya. Saya mau bilang kepada saudara lebih lagi bahwa cinta itu sebuah penerimaan total. Itu cinta, penerimaan total. Kita tidak hanya mencintai di kembali. Saya menikahkan banyak sekali pasang nikah. Tadi saya mau nikah satu. Dalam pengembalaan ini saya suka mulai dari pertanyaan yang begini. Pacaran berapa lama? 4 tahun dia. Kamu rasa cukup? Iya Pak. Engkau yakin kalau laki-laki ini orang baik? Yakin? Betul-betul? Dia baik? Oh iya. Engkau tuh yakin kalau perempuan ini orang baik? Iya. Oke. 4 tahun perjalanan engkau bercinta. Adakah satu hal dari dia yang engkau tidak suka? Ada satu hal dari dia yang engkau tidak suka? Ada. Lalu sebut bahwa itu Mbak Iyu Bapak. Ada satu hal dari dia yang engkau tidak suka? Iya Pak. Apa? Dia tukang mengomel Pak. Tadi waktu saya keluar sudah begini. Coba sekarang saudara bayangkan, mereka berdua ingin menghabiskan masa hidup bersama-sama bertahun-tahun dalam keadaan satu tukang mengomel, satu tukang Mbak Iyu. Renungkan dalam rumah tanggamu. Ada kenyamanan nanti kalau tiap hari ya apalagi ibu-ibu yang perempuan kalau ngomong itu dia bukan ngomong yang ini hari saja, yang tahun 1980 dia bangun. Mengerikan. Apakah saudara sekarang memilih untuk tidak memuliakan Allah? Yang penting saudara tadi beta paksa kau jalan di waktu beta mau pastikan dia gak itu lagu antara nyaman dan cinta. Beta cinta tapi beta nyaman dengan dia. Itu kurang aja. Ada sesuatu di antara kita dua yang bicara. Masa kita dua ada masalah yang kau bicara di RT baru bilang beta nyaman dengan Pak RT. Kita dua bicara. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu dalam khotbah soal jodoh dari Estau, aku menjadikan bagimu seorang penolong yang sepadan. Sepadan dalam Alkitab itu punya 3 pengertian. Serius. 1, sepadan berarti yang satu laki-laki, 1 perempuan. Itu sepadan. Karena zaman sekarang ini bisa 2 laki-laki, bisa 2 perempuan. Ini menyedihkan. Sepadan itu kalau 1 laki-laki, 1 perempuan. Karena sekarang ini ada laki-laki yang di pemandangan itu, gagah, mantap. Ternyata di pemandangannya itu pikir mana? Itu tidak sepadan. Alkitab bilang seorang laki-laki akan meninggalkan seorang
orang tuanya dan bersatu dengan seorang perempuan. Aku menjadikan bagimu seorang penolong sepadan. Yang kedua, sepadan itu berarti dua-dua percaya pada Tuhan, dua-dua percaya pada Tuhan. Jangan satu percaya Tuhan rajin gereja, yang satu suwangi. Oh, itu tidak sepadan. Dua-dua mesti percaya. Yang ketiga, berkaitan dengan pemberitaan ini adalah sepadan itu adalah kalau yang kuat menanggung yang lemah. Laki-laki mabuk, talam jengkel, dia banting di kursi dong, kasih hancur semua. Yang ini mengatakan boleh sementara lemah. Yang perempuan yang tidak mabuk, tanggung jawab yang menanggung dia punya laki-laki yang sementara mabuk. Jangan yang perempuan lihat laki-laki mabuk banting di kursi dong terus dia lu kira lu sendiri yang bisa. Karena ada kemungkinan ini hari laki-laki yang mabuk, besok siapa yang mabuk? Jadi penerimaan total tadi itu menerima juga dengan kekurangan dari pasangan-pasangannya. Laki-laki dan perempuan ini kan bedanya terlalu banyak. Dari soal kerja, laki-laki itu bekerja tunggal. Nanti sudah suami sudah tahu, yang laki-laki itu dia kerja ambil satu barang kecil. Bapak-bapak itu di kantor, dia hanya di kantor sah, tapi dia pulang datang dia rasa dia sudah kerja di seluruh dunia dan isinya. Terus dia sempat toko anak barang 1 jam tuh dia rasa dia pun berjasa. Istri datang memang toko anak, papa mau kemana? Beta ke kamar. Kok bapak ini selesai kita sendiri? Di mana besok kok tuh 1 jam? Dia. Sementara yang ibu-ibu itu kan polanya sama. Ibu-ibu itu bangun pagi bisa langsung masak, bisa langsung cuci, bisa sambil setrika, siap makan pagi, siap makan siang, kalau siap bapak mau di kantor, bisa sambil update status, bisa sambil foto-foto, semua bisa bergabung dari sana. Kalau saudara tidak bisa saling menerima ini, satu dengan pola ini, satu dengan pola itu, tidak akan ada kenyamanan dalam rumah tanggamu, tidak akan ada. Dari soal pola bicara, yang laki-laki itu cenderung bicara yang penting masuk akal. Soal cara berpikir, laki-laki yang penting masuk akal. Laki-laki itu kalau bicara selalu bilang, saya pikir. Tapi kita semangat. Tetapi perempuan selalu menggunakan apa? Rasa. Makanya perempuan kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Nah, bayangkan kalau kamu pacaran 4 tahun, satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa. Lama-lama tetangga dong yang bilang surasa. Jadi penerimaan total untuk memuliakan Tuhan Allah itu ada sekaligus pengelolaan pola yang beda. Soal bicara, laki-laki itu cenderung pendiam. Cerewetnya laki-laki di kategori pendiam. Makanya kalau ada laki cerewet itu lebih buruk dari perempuan. Sebuah penelitian bilang seorang laki-laki kalau bicara satu hari kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan kalau bicara satu hari minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Bapak 7.000, mama 21.000. Pagi-pagi bapak supi kantor, anak-anak semua supi sekolah, yang mama di rumah ini 21.000 deh. Bapak pulang kantor biasa jam berapa? 4 oh? Mama rencana mau ke Solo 3.000. Mama sama di muka pintu. Mama bilang, Pak, Bang Eza, tadi di kantor Pak ya? Terus Bang bilang, lu kepala kantor. Pola komunikasi itu ini, kalau saudara tidak berkomunikasi dengan baik, saudara sulit memuliakan Tuhan di situ. Yang perempuan itu kan cenderung detail, yang laki-laki itu tidak detail. Yang laki-laki itu saudara, kalau ada acara kok dia yang ketua panitia, orang tanya, dijawab tanya, kakak, aman kok? Aman. Nanti yang perempuan aman apa? Lu kira bikin habis panggung aman, sebentar lu makan aman. Yang ibu-ibu nanti kalau kamu nikah sama kental, ibu-ibu itu kalau kita janji, non, tanggal 2 dari anak-anak itu besok ya, fotokopi. Nanti mulai tanggal 30, bantu ada Pak, jangan beli fotokopi. Terus kita sambil baca Quran, sambil baca-baca, kita bilang begini, oh jadi.
Dia mau. Jadi kenyamanan itu hasil dari pengelolaan cinta. Karena cinta itu anak dari kecocokan jiwa. Mau ada kenyamanan, mau ada cinta, bangunlah kecocokan. Tapi saya pernah bilang pada saudara, kecocokan itu ada tiga. Kalau orang bilang cocok, nah itu artinya mantap, itu klop, ini serasi, telan, mantap, cocok. Tapi kalau orang bilang begini, cocok, bisa tangkap di pahit ya. Lo ada tukang pamaki, dia mengunjung di tukang pamaki, yang dengar lo bilang apa? Cocok. Tiap hari kita tunggu Tuhan bakal Laisa, yang dia bilang apa? Cocok. Dan itu berketua hanya untuk orang bernama, yang dia bilang apa? Pernah rasa begitu? Atau sendiri hidup? Yang ketiga, cocok itu paling bagus diucapkan oleh orang alam. Orang alam itu kalau ngomong cocok tadi 1.000, jaga pondok sedikit, dingin, mata agak sini sudah bilang cocok. Saudara menentukan, tapi yang pasti saudara, hakikat utama dari cinta dan dia akan ada. Besok malam minggu coba periksa orang, periksa orang saudara ke dokter. Coba saudara jalan dari TV sampai Rasiana. Ini anak muda 20 pacaran ini. Masuk di dalam lubang gua sana baru pacaran. Rahasia negara apa yang terlalu tinggi? Sampai kalau kamu bicara harus jadi di dalam gua ini. Saya tanya saudara, kira-kira ketika kamu pacaran di dalam gua sana tuh memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan? Memuliakan? Tidak. Tahu dari mana? Jadi bukan pagi penting. Di mana? Karena mana? Kita ini kadang-kadang sembah nah dia perempuan orang mengon dia minta selamat nona belum beta sudah paham dan nona tak bisa jatuh beta bertanggung jawab saya beta ini sudah di situ ada yang begitu kayak apa kuah. Jadi periksa baik-baik hubunganmu memuliakan Tuhan Allah. Banyak orang tidak nyaman. Kenapa? Kalau dia tidak diperlakukan lebih sekali dari yang lain. Kadang-kadang justru ikut jalan yang benar itu membuat dia tidak nyaman. Nyaman itu kalau dia jalan ikut jalan yang tidak benar dia nyaman. Yang nyaman apa? Pacaran mau jalan bagai-bagai naik trail kayak putar ikut lampu kayak apa jalur batu jalan-jalan nggak bakalan pas bakalan mau berhenti motor betul nona bilang kak turun nona turun sudah jalan kakak jalan sudah pas nona jalan mau ke setengah beta Tuhan yang terlalu bikin pacaran itu dalam penerimaan total kita tahu itu kurang di mana itu lebih di mana itu semua karena akan ada banyak hal berubah sedang berubah. Kalau saudara hanya ingin nyaman tanpa tanggung jawab di situ bermasalah. Tapi kita lihat dulu lalu bagaimana mempertahankan cinta itu. Pembacaan tanya Ustaz yang sangat baik. Setelah dia kasih pengertian tentang cinta, hakikat dan cinta itu ingat air yang banyak tidak dapat menghanyutkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkan. Api tidak akan menghanyutkan. Sekalipun yang kau menjual segala harta benda rumahmu untuk cinta, engkau akan meninggal. Kenapa? Mempertahankan cinta itu bukan soal material, Material itu ada dua. Satu soal penampilan fisik. Kita ini kan melihat orang pertama dari pokok dulu dia ke boneka Pinocchio kayak gitu dulu postur kadang-kadang itu suka di mana-mana yang paling dulu itu beda pacaran datang dari sore mau pacaran yang orang itu susah kasih tolong salam dia pertanyaan pertama tuh menari
yang di mobil. Yang itu orang mana? Orang Soli. Kenapa kita turunan? Dia kira kita turunan ulang dulu. Memangnya kita ini pulang di apa? Saudara, cinta itu kenyamanan tidak terletak di situ. Penampilan fisik. Yang kedua soal harta kekayaan. Kenyamanan itu tidak terletak dan cinta itu tidak terletak di atas harta itu. Sekarang kalau bilang kepada saya, saudara, apakah memang saudara-saudara betul-betul merasakan sebuah kenyamanan kalau orang menikmati penampilan fisik itu saja? Saya menikahkan banyak orang yang saya bilang dia cantik. Iya. Umur berapa sudah? 25. Bayangkanlah 50 tahun ke depan. Tulisan di grup WA itu benar. Toh pada akhirnya segala sesuatu akan sama saja. Di usia 50 tahun, cantik atau tidak cantik, sama saja. Ini video sudah meleleh. Ini video tidak bisa disembunyikan di balik pedang dan lipstick. Cantik bukan lagi murah. Di usia 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Khusus pensiun. Kalau saudara masih punya jabatan itu masih aktif tuh, orang datang itu ada jabatan. Subpensiun, diterima pensiun di bank atau di pos giro. Sampai sana anak kecil baru honor kemarin saya lihat kita langsung bilang begini, tua aman kok tua, hati sakit mau ngomong 70 tahun di usia 70 tahun rumah besar atau rumah kecil sama saja, apalagi rumah tinggal kok pakai tongkat begini rumah naik itu sampai setengah langsung mati, kok sama saja. Di usia 80 tahun, kaya atau miskin sama saja. Itu uang yang banyak-banyak semua mungkin beli si babi lagi. Kumpul cucu dong banyak-banyak di sini, terus cucu dong senang dia opa, cucu bilang opa makan apa kita bagi? Jangan, opa bubur sekarang, paling opa makan bubur. Jadi ketika saudara cari itu hanya kecantikan, kegantengan, harta kekayaan, toh semua pada akhirnya akan mati juga. Cinta itu yang membuat orang berarti, yang membuat orang nyaman itu yang akan menyertai perjalanan hidup itu. Seorang pendeta meninggal, dia sadar bahwa hubungan mereka tidak terlalu panjang ketika mereka pacaran. Pada waktu mau pasang cincin pernikahan, dia mengucapkan beberapa kalimat yang ini. Dia bilang, sambil pengen jari manis dari mempelai begini, aku mengasihi walaupun dengan baik-baik kesulitan, aku mengasihi engkau walau apapun terjadi. Kedua ini, aku mengelilingi engkau dengan kasih sekalipun kasih itu sudah tidak kurasakan lagi. Yang terakhir ini, aku mengikat engkau dengan kasih walaupun kasih itu sudah tidak ada lagi padaku. Kita tanya dia buat dia apa? Dia bilang, aku mengasihi engkau walau apapun terjadi. Habis kita dua menikah ini kedua karena tabrak di situ, engkau kaki patah satu di situ oleh karena janji hari ini dan penerimaan atas nama cinta, saya akan tetap mengasihi engkau. Aku mengelilingi engkau dengan kasih sekalipun kasih itu sudah tidak kurasa lagi. Dia bilang begini, mungkin setelah kita dua pun janji nikah ini ternyata engkau sudah lebih suka maupun teman kantor atau siapapun, tetapi oleh karena janji hari ini aku tetap akan mengasihi engkau. Aku mengikat engkau dengan kasih walaupun kasih itu sudah tidak ada lagi padaku. Dia mau kasih tahu bahwa mungkin engkau tidak apa-apa, engkau tetap sayang padaku, tetapi ternyata aku tidak lagi mengasihi engkau, tetapi oleh karena janji hari ini aku akan terikat padaku. Jadi ada dinamika dalam itu cinta. Saudara jangan berharap cinta itu berjalan mulus. Saudara pacaran umur 15, 20, 25, 20 tahun Anda hidup dengan keluarga,
dengan pola yang berbeda. Kalau kau punya pacar itu 20 tahun dengan keluarga lain dengan pola yang berbeda, terus kamu dua sepakat untuk menjadi satu. Saudara kira mengelola itu kan? Saudara tidak tahu sama sekali kalau ternyata, aduh ternyata kita sudah tahu ini nanti di kesukaan bahwa pagi makan acar. Untuk tahu. Kenyamanan itu hasil dari itu. Saudara tidak boleh hari ini berusaha untuk memilih cinta atau nyaman. Beta tercikir kalau si adik saudara pacaran dengan beta terus lagi suka tuh orang lain. Bayangkannya kalau orang datang suka di pendeta, bisa bawa pendeta. Beta ini punya masalah sedikit dengan Yesus, dengan Yesus. Aduh beta suami itu bisa berbiar, beta hati sakit waktu ini. Beta menangis tapi sumpah gimana. Terus pendeta bilang, terus saudara bilang kita nyaman, nyaman. Saudara sakit itu. Beta pernah bilang kepada Tuhan, non, kalau non cari orang kaya, pasti bukan baik. Kalau non cari yang ganteng, tersayang. Tapi kalau nona butuh bahagia, lihat baik-baik ini. Cinta itu pada titik tertentu tidak bisa terkatakan. Dia sebuah perilaku. Cinta itu sebuah ekspresi. Tidak ada seorang laki-laki yang tidak mencintai seorang perempuan yang ratanya cinta lu. Terus memang cinta lu. Cinta itu ekspresi. Nah, kau melakukan sesuatu. Karena itu nyaman itu asli. Saudara, betapa pentingnya ini. Cinta itu Tuhan kasih. Ada cinta baik-baik. Ini cinta dimana? Ini cinta yang kamu harus kelola dia dengan baik supaya mendatangkan kebaikan bagi. Kebaikan itu bukan karena semua berjalan mulus, tidak. Siapa yang membuat ini status tadi? Tulis Agnes tulisan. Jangan jadi orang yang instan. Jadilah seperti ini kan, hasil dari sebuah proses. Cinta begini. Bekannya dia nih Pak, aduh dia parah apa? Dia parah ojek. Tapi beta tiap hari beta berlutut. Kenapa dia pokok-pokoknya? Tapi sekarang dia penuh cinta, dia penuh kasih. Perjuangan itu, saudara, bangsa Israel itu, beta kira bangsa yang luar biasa, menikmati sebuah perjalanan dengan Tuhan dalam cinta yang luar biasa. Salomo coba menggambarkan itu dengan kalimat-kalimat yang bagi beta sangat-sangat penting untuk kita sadar sekarang bahwa ternyata cinta yang Tuhan kasih kita itu lebih besar. Beberapa orang hanya mau sampai pada kata-kata. Cinta juga harus memiliki, kadang-kadang itu kata-kata penghiburan. Padahal yang mau memiliki itu, tapi hanya itu sudah cinta Tuhan. Sama kayak keberhasilan, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Sudah tunda berapa kali, pokoknya seumur hidup tertunda. Terus sudah bilang, kan bisa membangun sesuatu, bekerja untuk sesuatu, untuk cinta. Cinta itu terlalu kuat. Bahkan begini, cinta itu kuat seperti mana? Terlalu kuat, seperti kematian yang sangat misterius. Kita tidak tahu, dan semua orang akan berjalan sampai di situ. Cinta itu kadang-kadang membuat orang itu menjadi bodoh sekali, dan dia kira dia nyaman dengan sebodohannya. Menuju pilkada membuat status begitu. Ada dua orang yang paling sulit dinasihati. Satu, pendukung partai. Yang kedua, orang yang sementara bercinta. Orang yang sementara bercinta itu foto, dia sunahkan dengar dia pakai, tapi kan. Kalau dia tapi kan terus nasihat, semua tidak akan masuk. Nanti kalau sudah ada masalah, berasa berkesal. Tapi maksud saya lebih kepada begini, saudara. Ketika orang dibutakan oleh cinta, dia bisa marah-marah dengan orang tua. Dia bisa lari ke sini orang tua. Itu masalah. Untuk melihat Tuhan Allah itu, Alkitab mencatat begini. Ini proses menuju pernikahan. Pertama, meninggalkan orang tua. Laki-laki meninggalkan orang tua, bersatu dengan istri. Kenapa berani meninggalkan? Karena dua alasan. Pertama, umur cukup baru meninggalkan.
Umur itu kadang-kadang mewakili apa ya, kematangan, walaupun tidak juga, tapi ya 20-25 kita anggap matang lah. Masa kau umur 12 tahun langsung bapak mama beda tinggalkan mama. Yang kedua, berani meninggalkan orang tua kalau sudah punya pekerjaan, sudah punya uang. Oh, so kira nanti makan pagi dong lo. Saya pakai uang. Anak kecil itu dia susu bubuk itu yang 400 gram 3 hari habis. Saudara mau pakai aplikasi yang keseluruhan susu berdos, tidak bisa. Jadi tinggalkan. Kedua, bersatu. Ada 3. Bersatu secara adat, karena kita orang adat. Protes, Abu Sumba, Kefa, mana itu tidak punya adat. Karena itu ada tanah kampung, ada Kenoto, ada Pinangan. Kedua, bersatu secara pemerintah. Harus dicatat di negara Republik Indonesia bahwa di kelurahan ini ada kakak miskin satu di nama ini, supaya besok-besok ada pembagian langsung dia boleh dapat. Ini sudah dicatat negara Republik Protes, itu bisa, tapi dicatat negara. Karena kita orang Indonesia. Yang ketiga, bersatu secara agama, karena kita orang beragama. Makanya ada penikuhan dan pemberkatan nikah. Apa pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan Allah kepada perempuan yang tangan kanannya sudah pegang, terus yang laki-laki di hadapan Tuhan, hei perempuan jadi bersatu. Yang ketiga, telanjang. Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tapi mereka tidak merasa malu karena mereka telah menjadi satu daging. Laki-laki itu telanjang pada istrinya, istrinya telanjang laki-laki. Satu telanjang pada istri, bukan yang ada telanjang di sini, telanjang di sini. Satu pada istri. Sini tidak ada lagi rahasia. Saya mau tanya, yang mana anakmu dalam ini? Nah, ini nama pacaran. Kamu punya HP pakai pol? Pakai apa? Rumi. Rahasia negara yang dibuka harus Rumi, bukan? Tunggu kepalsuan, hati-hati. Apalagi pas baca begini nona boleh itu bahaya. Itu doa putus. Itu kalah. Itu saja. Harusnya berani ini baca puas. Itu beku mama ku habis. Beberapa hari yang lalu kita berkhotbah tentang masa depan sungguh ada. Dan terperiksa banyak ayat dan dia menjurus kepada kalimat ini. Orang yang punya masa depan itu hanya ada orang yang punya 3 karakter utama: jujur, tulus, dan cinta damai. Jujur, tulus, cinta damai. Itu punya masa depan. Kalau engkau bercinta, engkau mau punya kenyamanan, jujur. Kalau engkau tidak jujur, engkau tidak akan nyaman. Saya baca itu status. Istri ambil HP saya, istri ambil HP kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Tahu suara suara. Itu karena tidak jujur. Kalau jujur jangan, Bro. Jadi di sini saudara siap jujur, Bro. Pulang ketemu nyong dan nona nyong, kita mau jujur. Karena kita juga ini lebih sekarang daripada nanti kau jujur lebih baik daripada saudara nakal pura-pura. Berani jujur begitu. Tulus. Bikin apa itu tulus. Betul-betul dari hati. Kalau kau senyum tulus dari hati. Kalau kau mencintai dari hati. Anggap kau. Dari tidak cinta damai. Dua merasa itu cinta sama-sama. Dua merasa itu tidak bisa saling melepaskan. Tapi tiap hari dua bakal. Kenapa? Kalau saudara egois, saudara mau menang sendiri, saudara hanya butuh didengarkan, saudara tidak mau mendapat masukan, saudara selalu bilang saya konsul A, saya konsul B. Belum saudara panggil dengan itu. Saya bilang di mana-mana yang bilang AB itu anak TK. Anak TK itu yang belum ada sekolah. Di situ kita lewat, kita dengar B A dibaca ba.
secara huruf, kalimat alinea paragraf, dan pulang ke bapak bilang, saya kalau sudah tanya mertua, TKB dan coba-coba. Saudara tanya pulang, saudara tidak masuk rumah lagi. Cinta itu dua orang yang dewasa, belajar untuk menerima seseorang. Cinta itu sesuatu di mana yang berpusat pada diri sendiri itu kita geser sedikit, karena cinta bicara tentang dua orang. Saudara tidak sementara bercinta dengan orang mati, saudara bercinta dengan satu orang yang hidup. Bercintalah dan menikahlah dengan laki-laki atau perempuan yang ada di dunia, karena semua laki-laki dan perempuan dari ada di dunia ada kekurangan. Jangan bercinta dengan laki-laki atau perempuan yang ada di otakmu, karena laki-laki dan perempuan yang ada di otakmu itu kita mau dipung kepala begini, dipung bibir begini, dipung betis begini, dipung begini, dan itu tidak ada. Korea saja. Karena itu saudara lebih realistis dengan saudara tidak boleh kalah karena cinta itu, karena Tuhan selalu memberikan cinta itu untuk menghasilkan kehidupan dan kekuatan. Cinta itu luar biasa. Nah kita ini yang selalu bikin cinta itu berpusat pada diri sendiri. Jangan, cinta itu penerimaan, bahkan penerimaan yang total. Saudara saya bilang ini orang baik, tapi saya kasih saudara, mulai malam ini saudara jangan dipaksakan untuk memilih. Saudara pilih cinta atau kenyamanan. Saudara tersesat. Cinta dan kenyamanan itu seperti mata uang dengan dua sisi. Di mana ada cinta, di situ ada kenyamanan. Apa dia rasa cinta dia, tapi saya terasa tidak nyaman. Itu yang saudara sementara rasa. Saya cinta dia, tapi saya tidak nyaman. Dia kan tidak pernah mengelola ini. Kenyamanan itu hasil dari sesuatu yang dikerjakan. Dia pulang ke bapak ya, pulang ke bapak, jangan terlalu marah-marah. Kalau tidak sudah bermasalah, bagi itu kepala dia kemana.